Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila dan teman saya Risia. Di sini kami akan menyampaikan mengenai materi analisis time series dan forecasting data keuangan. Nah, di sini merupakan poin-poin yang akan kami sampaikan dalam video kali ini. Langsung saja yang pertama yaitu apa sih analisis time series itu? Nah, analisis time series itu merupakan suatu deskripsi masa lampau yang digunakan untuk meramalkan masa depan. Atau dengan kata lain, prediksi masa depan itu dapat dijelaskan dengan informasi yang ada pada masa lampau. Nah, kemudian menurut para ahli itu ada dari Irawan dan Astuti, yaitu analisis time series itu merupakan metode peramalan kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini di sini ditampilkan pada tabel yaitu ROA perusahaan dan ROA industri pada tahun 2007 sampai 2015. Di bawahnya ditampilkan grafik dari tabel di atasnya. Saya jelaskan di dalam grafiknya itu diketahui bahwa tren ROA perusahaan itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Demikian halnya dengan ROA industri. Dari analisis tren di atas nampak juga bahwa kenaikan ROA industri itu lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ROA perusahaan. Nah, adanya perubahan tersebut itu disebabkan karena perubahan struktural. Perubahan struktural itu ada 4, yaitu karena adanya peraturan pemerintah, perubahan kompetensi, perubahan teknologi, dan yang terakhir yaitu adanya akuisisi atau merger. Nah, dalam data time series itu terdapat komponen-komponen. Komponennya itu ada 4. Yang pertama yaitu tren. Tren itu merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang. Waktunya antara 15 atau 20 tahun. Kemudian yang kedua adalah siklus. Siklus itu jangka pendek antara 2 sampai 10 tahun. Lama dan besarnya itu tergantung dari perusahaan atau industrinya. Terus yang ketiga yaitu musiman. Musiman itu terjadi dalam jangka waktu 1 tahun karena peristiwa tertentu atau karena musim tertentu. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu komponen ketidakteraturan itu muncul karena faktor tertentu, bisa jadi karena kebakaran atau bencana alam. Nah, di sini kami akan menampilkan mengenai bagaimana sih caranya mengukur pengaruh tren. Di situ terdapat tabel penjualan dari tahun 1999 sampai pada tahun 2015. Nah, untuk mengukur tren itu ada 2, yaitu menggambar dengan tangan manual. Terus yang kedua yaitu menggunakan model matematika dengan menggunakan bantuan Excel, Microsoft Excel. Yaitu rumusnya itu YT sama dengan A plus BX. Terus perhitungan A dan B bisa teman-teman lihat sendiri seperti itu. Nah, kemudian dari tabel yang sebelumnya itu akan memunculkan grafik seperti ini. Grafiknya itu di grafik hijau itu merupakan grafik penjualan, terus kemudian ada grafik kuning itu merupakan grafik tren. Di grafik penjualan, garis penjualan dan garis tren itu sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terus selanjutnya yaitu tren sebagai proyeksi masa depan. Nah, untuk memakai persamaan tren di atas sebagai proyeksi masa depan, seseorang analisis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus di atas diasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa mendatang. Padahal pada beberapa situasi, penjualan tumbuh dengan singkat, sangat cepat pada awal-awal periode. Kemudian tumbuh melambat pada periode berikutnya. Di situ ada 2, yaitu skala aritmatik dan skala semi logaritma. Selanjutnya yaitu analisis siklus. Fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus bisa dilihat dengan persentase tren yang dapat dirumuskan sebagai berikut.
Persen tren sama dengan Y per YT kali 100, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Misalkan, ia menganggarkan penjualan tahun depan sebesar 400 juta dan mempunyai indeks musiman dengan data triwulan 1 0,97, triwulan 2 1,10, triwulan 3 0,85, dan triwulan 4 1,08. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, metode-metode peramalan. Dalam metode peramalan terdapat 4 kategori, yaitu univariate mekanis dan non-mekanis, serta multivariate mekanis dan non-mekanis. Di dalam univariate mekanis terdapat model rata-rata bergerak dan model Vogt-Jenkins univariate. Dan di dalam univariate non-mekanis terdapat pendekatan visual. Sedangkan pada multivariate mekanis terdapat model regresi, model fungsi transfer Vogt-Jenkins, dan multivariate, dan dalam non-mekanis terdapat pendekatan analisis sekuritas. Model penghalusan eksponensial. Salah satu contoh peramalan metode univariate adalah penghalusan eksponensial. Model penghalusan eksponensial mempunyai kelebihan karena kesederhanaannya. Di samping data yang dibutuhkan juga tidak banyak. Formula umum model tersebut bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu Ft sama dengan W kali At min 1 plus 1 min W kali Ft min 1, di mana Ft merupakan forecast untuk periode T, At min 1 yaitu data sesungguhnya pada periode T min 1, Ft min 1 yaitu forecast pada periode T min 1, dan W adalah konstanta. Apabila 3 periode tersebut dituliskan dalam model forecast untuk periode 2, 3, dan 4 dapat dituliskan sebagai berikut. F2 sama dengan WA1 plus 1 min W kali F1, F3 WA2 plus 1 min W kali F2, dan F4 sama dengan WA3 plus 1 min W kali F3. Persamaan F2 dan F3 bisa disubstitusikan untuk memperoleh nilai F4 sebagai berikut. F4 sama dengan WA3 plus 1 min W dikali WA2 plus 1 min W kuadrat dikali WA1 plus 1 min W pangkat 3 dikali F1. Yang terakhir yaitu perbandingan model-model forecast. Pendekatan analisis sekuritas atau multivariate untuk forecasting memiliki kelebihan. Yang pertama, mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Dan yang ketiga, mampu memperbarui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Dan memiliki 4 kelemahan. Yang pertama, biaya yang digunakan cukup tinggi. Yang kedua, ketergantungannya tinggi terhadap kemampuan individu analisnya. Yang ketiga, analis barangkali mempunyai intensif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak biasa. Dan yang keempat, analis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan pada pendekatan univariate mekanis untuk forecasting memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, tingkat subjektivitasnya rendah. Yang kedua, biaya yang digunakan relatif rendah. Yang ketiga, mudah diperbarui. Yang keempat, kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Dan 3 kelemahan, yaitu jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu. Yang kedua, laporan keuangan tidak memenuhi asumsi yang diperlukan. Dan yang terakhir, sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada luar. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.